Ralph menggosok lututnya dengan amplas, lalu mengoleskan alkohol ke lukanya. Seketika dia pun langsung berteriak kesakitan. Teman-teman sekelasnya bertanya, kenapa ia melakukan hal itu? Ralph tidak peduli dengan ejekan mereka. Dia bahkan meminta temannya mengendarai sepeda. Lalu ia mengikatkan dirinya pada sepeda itu. Ralph berusaha mati-matian mengejarnya, tetapi sepeda itu terlalu cepat. Dia terjatuh keras ke tanah dan terseret sejauh beberapa meter. Temannya menyuruhnya menyerah, tetapi Ralph tidak mau. Setelah itu, Ralph berlatih lebih keras lagi. Setiap hari ia mengangkat dumbbell sebanyak 500 kali dan berlatih berlari mundur di permukaan datar. Dia bahkan melompat ke kolam es saat musim dingin. Semua itu dilakukannya karena ibunya sedang koma karena sakit. Dia ingin menciptakan keajaiban agar ibunya bisa bangun. Setelah latihan, Ralph mengikuti sebuah lomba pemanasan. Di musim dingin yang sangat dingin itu, dia hanya memakai kaos kutang. Meskipun sempat memimpin di awal, seiring berjalannya lomba, tenaganya mulai habis. Pada akhirnya, ia kalah dalam perlombaan itu. Dia pergi ke rumah sakit dengan perasaan kecewa. Seorang perawat menyemangatinya agar tidak menyerah. Pada saat itu, seorang pelatih menemukannya. Pelatih itu telah menonton lombanya dan menganggap Ralph memiliki potensi besar, sehingga memutuskan untuk melatihnya. Dia mengajarkan Ralph cara berlari dengan teknik yang benar. Malam itu, pelatih menyuruhnya berlari di tengah hujan. Meskipun sangat lelah, Ralph tidak menyerah dan terus berlari. Saat ia melampaui batas limitnya, langkahnya terasa semakin ringan. Di putaran terakhir, ia akhirnya memecahkan rekor kecepatannya sendiri. Sebelum lomba berikutnya, Ralph berdoa dengan sungguh-sungguh di samping ibunya. Lalu ia naik kereta menuju Boston. Perlombaan maraton pun dimulai. Saat pistol start berbunyi, dia langsung melesat ke depan dan memimpin. Para komentator pun terkejut. Setelah melewati pos air pertama, Ralph masih berada di posisi kedua. Pelatihnya terus menyemangatinya. Setiap kali ada yang menyalip, dia segera mengejar kembali. Lomba memasuki tahap akhir dan tenaganya hampir habis. Pada saat itu, dia melihat seseorang berpakaian seperti Sinterklas. Dia merasa itu adalah pertanda dari Tuhan dan ia kembali mendapatkan kekuatan. Dengan sisa 200 meter, hanya 2 pelari yang masih berlari kencang. Teman-teman sekelasnya bersorak menyemangatinya, berharap akan terjadi keajaiban, namun lawannya berhasil mencapai garis finish lebih dulu. Ralph hanya mendapatkan juara kedua. Ia berlutut di tanah dan menangis, sambil berdoa agar Tuhan memberkati ibunya. Kemudian, Ralph pergi ke rumah sakit dan meletakkan medali perak di tangan ibunya. Perawat menenangkannya dan mengatakan bahwa di hati ibunya, ia sudah menjadi pemenang. Saat dia kembali ke sekolah, semua teman kelasnya bertepuk tangan untuknya. Mereka menganggapnya sebagai pahlawan. Setelah itu, Ralph tidak berhenti dan terus berlari. Dia percaya suatu saat keajaiban itu akan terjadi.